Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang sangat penting. Kunci mengalami kedamaian pikiran. Nah, saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketegangan dan penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keluhan. Seringkali ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, entahkah itu seorang teman atau anggota keluarga, yang banyak terucap adalah keluhan-keluhan ya dalam hidupnya. Kita baru saja menghubungi katakanlah keluarga kita. Kita belum ngomong apa-apa, tapi dia sudah menyampaikan keluhan lebih dahulu gitu ya. Wah, ternyata memang ada banyak ketegangan yang dialami. Ya baik itu di keluarga, ada ketegangan di tempat kerja, ada ketegangan di tengah lingkungan masyarakat, sehingga ya memang hal itu bisa mengganggu hati ya, mengganggu kedamaian. Jadi situasi-situasi yang sulit atau pergumulan-pergumulan yang ada itu bisa merampas atau merampok kedamaian pikiran. Banyak yang akhirnya mengalami ya tekanan darah gitu ya, hipertensi atau darah tinggi, serangan jantung karena kehilangan damai. Yang ada adalah stres. Itu situasinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak saudara untuk memperhatikan bagian firman Tuhan ya. Ada seorang tokoh iman yang dicatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27, yaitu Musa. Tentu kita semua pernah mendengar nama Musa ya. Kita tahu ceritanya bahwa dia mulai dari lahir sudah diperhadapkan dengan ketegangan sampai pada masa mudanya di Mesir hingga masa tua memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia selalu diperhadapkan dengan persoalan hidup dalam ketegangan. Ya, tentu saja dia mempunyai hak untuk merasa khawatir ya dalam hidupnya. Tetapi Alkitab menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang lembut hatinya. Lembut bukan berarti lemah. Akan tetapi dia memiliki kepercayaan diri yang tenang, yang berasal dari ketentraman batin dan kedamaian pikiran. Pertanyaannya, mengapa Musa mampu berdamai dengan dirinya dan memiliki kedamaian pikiran? Ada beberapa prinsip yang sangat penting yang harus kita pahami ya, berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Pertama, mengenali diri dengan baik. Mengenali diri berkaitan dengan identitas atau status ya. Kalau kita lihat dalam ayat 24, di sana dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Nah, seseorang mampu mengenali diri dengan baik setelah dia memiliki iman yang benar. Musa menyadari bahwa dia adalah orang Yahudi yang memiliki iman kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang berbeda dengan kepercayaan orang Mesir. Saudara, sebenarnya Musa sangat terhormat di kerajaan Mesir ya. Dia bisa menetap di sana dengan kenyamanan di istana sebagai pangeran, memiliki segala fasilitas. Akan tetapi hal itu tidak membuat dia mengalami kedamaian batin. Dia tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Dia tidak bisa berpura-pura menyenangkan hati putri Firaun. Maka dia mengambil keputusan iman dengan menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Nah, saudara, ini adalah keputusan iman ya, yang bersifat radikal. Yang kedua, menerima tanggung jawab pribadi. Dalam ayat 25 disebutkan bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Artinya, dia menerima tanggung jawab khususnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Secara manusia atau kedagingan atau keinginan daging pastilah tidak mau. Susah, apalagi melewati padang gurun yang sangat melelahkan. Akan tetapi iman yang benar akan mengikuti kehendak Allah, akan mengikuti cara Allah,
menerima tanggung jawab, menunjukkan adanya kedewasaan berpikir bahwa dia tidak lagi hidup untuk kesenangan diri sendiri. Nah, jika kita menerima tanggung jawab dengan iman, maka di sana akan tetap ada kedamaian pikiran. Sekalipun tugas atau tanggung jawab itu pasti mungkin berat untuk dipikul. Tapi kalau kita terima dengan iman, di sana akan tetap ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, mengetahui prioritas dalam hidup. Dalam ayat 26, di sana dikatakan bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Ayat ini menunjukkan bahwa Musa memandang Kristus jauh lebih utama dari segala sesuatu. Harta Mesir sekalipun berlimpah, tapi itu hanya bersifat temporal, hanya bersifat sementara. Sedangkan iman kepada Kristus itu bersifat kekal. Maka pengabdian kepada Kristus yang adalah Raja kekal merupakan prioritas utama daripada mengabdi kepada Firaun yang kerajaannya akan mengalami keruntuhan. Dia bisa menjadi orang penting, menjadi orang yang populer di Mesir, tetapi dia memilih mengikut Kristus sekalipun dihina oleh manusia. Ini luar biasa ya, memahami prioritas di dalam hidupnya. Dan yang keempat, memiliki kesetiaan sampai akhir. Perhatikan dalam ayat 27 Ibrani 11. Di sana dikatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi ayat 27 menyatakan bahwa Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan dan setia sampai akhir. Kenapa bisa? Karena dia memiliki iman. Jadi Musa jelas menghadapi berbagai kesulitan, bahkan penderitaan. Namun dia berhasil karena dia sekali lagi melangkah dengan iman dan kesetiaan. Persoalan-persoalan tidak membuat Musa kalah atau hancur, tetapi dia terus maju dengan mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana kita dapat menata hati dan pikiran kita agar kita tidak kehilangan damai? Ini penting. Mari kita belajar dari prinsip kehidupan Musa. Sekali lagi, pertama bahwa dia mengenali diri dengan baik, bahwa dia adalah orang beriman. Dia adalah orang bertanggung jawab. Ia tahu prioritas dan ia setia sampai akhir. Saudara, kita menghadapi banyak persoalan atau pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh membiarkan persoalan atau pergumulan membuat kita tersungkur, kecuali tersungkur untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan akan membuat kita tetap dalam kedamaian pikiran. Kiranya topik atau firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.